Shalom, puji nama Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam minggu ini. Biar kita mau bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan minggu ini. Kita mau bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah yang Kau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menjadi penolong buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan penolong setiap kita. Amin. Yes. Ku tahu Dia penolongku. Ku yakin, amin. Ku yakin Dia angkat derita, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panji, yang telah menang.
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Hadiratku, hadiratku, hadiratmu Tuhan memenuhi setiap kami. Hadiratmu Tuhan. Oh, ya la ba 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 ba. Hadiratmu memenuhi setiap kami Tuhan, melawat kami, membebaskan kami dari setiap belenggu, menyembuhkan setiap kami. Hadiratmu, hadiratmu memenuhi kami Tuhan. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Yang ku nampak hanya kemuliaanmu. Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, supaya kami diberikan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, supaya kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Dan kami semua boleh hidup berbahagia karena kami memiliki persekutuan dengan Allah. Berkat-Mu atas setiap kami Tuhan, saat kami mendengar firman-Mu, biar roh-Mu mengajari kami. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, hari ini kita akan belajar pengakuan iman kita. Setiap bulan kita perjamuan kudus dan mengucapkan pengakuan iman GBI. Salah satu butirnya adalah Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Penting sekali kita memahami ini saudaraku, karena ini akhir zaman. Banyak rupa-rupa angin pengajaran yang
bila umat Tuhan tidak belajar kebenaran firman Tuhan, bisa menyimpang imannya dari ajaran yang benar. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya dari ajaran ortodoks. Ortodoks dari kata ortos dan doxa. Ortos artinya lurus, benar. Doxa artinya pendapat, kepercayaan. Jadi ortodoks itu adalah kepercayaan yang benar. Ajaran yang diajarkan kepada rasul, diteruskan oleh bapak-bapak gereja, dan kita harus kembali, saudaraku, mempelajari firman Allah seperti diajarkan oleh para rasul tentang siapakah Allah itu. Baik, kita akan mulai belajar firman Tuhan. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa Allah hanya satu, yaitu Bapa. Kita baca dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema, dengarlah Israel, Tuhan. Nah, kalau huruf besar semua, saudaraku, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan huruf besar semua itu bahasa aslinya YHWH, Yahweh. Lalu Allah dalam Perjanjian Lama itu bahasa aslinya Elohim. Jadi dikatakan, hai orang Israel, dengarlah. Yahweh itu Elohim kita. Yahweh itu Esa, satu, saudaraku, Ehad. Dan itu ditegaskan kembali Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Siapa yang dirujuk oleh Tuhan Yesus? Tuhan Allah kita, yaitu Allah Bapa. Dalam Matius 4 ayat 10, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun, dicobai oleh iblis. Dalam pencobaan, iblis memperlihatkan kemuliaan, kejayaan dunia ini. Lalu iblis berkata kepada Yesus, Yesus, sembah aku. Kalau kau sembah aku, Yesus, aku akan memberikan kepadamu semua kemuliaan, kejayaan dunia ini. Lalu Yesus jawab apa? Hanya iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, Yesus menunjuk kepada siapa ini? Yaitu kepada Allah Bapa. Jadi hanya ada satu Allah. Allah hanya satu, yaitu Bapa. Dan ini yang diteruskan oleh Rasul Paulus, saudaraku, ajaran ini. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Jadi Alkitab mengajarkan Allah hanya satu, yaitu Bapa, dan Tuhan kita satu, Yesus. Nah, saya akan jelaskan, saudaraku. Jadi di dalam zaman Tuhan Yesus hidup, itu Alkitab yang dipakai Tuhan Yesus dan para rasul itu adalah Alkitab Septuaginta, Alkitab terjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Nah, setiap kali orang Yahudi menyebut nama Yahweh, mereka begitu hormati nama itu, mereka mengganti namanya menjadi Adonai. Nah, kata Adonai diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Kurios. Dan di dalam Perjanjian Baru, Kurios itu memang menunjuk kepada Yesus, sedangkan Theos menunjuk kepada Allah. Nah, ini penting buat kita untuk bisa kembali menempatkan seperti yang diajar oleh Alkitab, saudaraku, bahwa Theos itu Bapa, Allah itu Bapa, Kurios itu Tuhan, penguasa itu Yesus. Nah, saudaraku, kita akan baca Yohanes 1 ayat 1, bahwa sejak kekal Allah Bapa memiliki firman. Nah, supaya kita bisa mengerti hubungan antara Yesus dengan Bapa, saudaraku. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi firman Allah turun menjadi manusia, inkarnasi. Nah, setelah firman turun ke bumi menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi firman Allah yang turun ke bumi ini. Yang turun ke bumi ini adalah firman Allah, bukan Bapa di surga. Nah, ini yang harus kita pahami dengan baik, saudaraku. Karena yang mati di kayu salib adalah firman yang menjadi manusia.
bukan Bapa di surga. Bapa di surga tidak pernah mati di kayu salib. Jadi kita harus mengerti bahwa Allah, Bapa, mengutus Yesus ke dunia ini. Nah, kita baca lagi dalam Yohanes 14 ayat 10. Firman itu sejak kekal berada dalam Bapa, saudaraku. Kita baca Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mendiam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Firman itu sejak kekal berada dalam Bapa, dan firman itu juga keluar dari Bapa. Kita baca Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Karena firman itu sejak kekal, saudaraku, berada satu di dalam Bapa, maka tidak ada dua Allah, hanya satu saja. Firman itu berada dalam diri Allah, maka Allah seolah-olah mengandung firman-Nya. Dan firman itu juga keluar dari Allah, maka seolah-olah Allah melahirkan, memperanakkan firman-Nya. Nah, dalam pengalaman manusia, apa yang dikandung lalu dilahirkan dari seorang disebut anak. Maka firman Allah yang dikandung dan keluar dari Allah itu pun disebut anak. Meskipun Allah tidak beranak ataupun tidak diperanakan secara jasmani. Jadi istilah bapa dan anak bukan istilah biologis ya. Dan sama sekali bukan makna secara seksual. Melainkan istilah teologis, istilah metafisik, karena Allah bukan jasmani, saudaraku. Nah, anak Allah sudah ada sejak kekal, melekat satu dalam hakikat Allah sebelum manusia Yesus Kristus lahir. Dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus berdoa begini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Di ayat yang ke-24, Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Kristus sebelum datang sebagai manusia sudah ada sebelumnya, saudara. Dalam Yohanes 8 ayat 36 sampai 58 dikatakan, Yesus berkata, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi Yesus Kristus, saudaraku, sebelum lahir sebagai manusia, dia sudah menampakkan diri kepada Abraham. Alkitab menyatakan demikian. Allah hanya satu, saudaraku. Maka firman-Nya juga hanya satu. Dan karena firman Allah itu disebut anak, padahal firman Allah itu hanya satu saja, maka ia disebut anak tunggal Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa dan anak bukan dua Allah, saudaraku, melainkan satu Allah. Karena Bapa artinya Allah yang esa, dan anak adalah firman-Nya sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman-Nya menjadi manusia kan. Jadi firman-Nya ini sejak kekal berada di dalam diri Allah, tanpa dapat dipisahkan, dan yang juga keluar dari mulut Allah, seolah-olah keluar dari mulut Allah firman itu. Jadi Bapa adalah Allah yang hidup, Allah yang esa, Bapa sejak kekal memiliki roh Allah. Nah, kita baca Ibrani 9:14, saudaraku.
betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dan roh Allah ini ada di dalam dirinya yang esa itu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Di dalam diri Allah ada roh Allah. Roh Allah adalah prinsip hidup, napas dan kuasa yang ada di dalam Allah sendiri. Dan roh Allah disebut Roh Kudus karena memang roh Allah kudus. Dan melaluinya Allah menguduskan manusia yang beriman. Roh Allah juga keluar dari Bapa. Seperti halnya napas manusia juga keluar dari manusia. Dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi saudaraku, kalau Yesus itu adalah diperanakan, ya anak Allah, kalau Roh Kudus itu keluar dari Bapa, sumbernya Bapa. Dengan demikian, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan tiga Allah, melainkan satu Allah. Karena Bapa artinya Allah yang esa, Anak artinya firman Allah yang sejak kekal melekat satu berada di dalam Allah yang esa itu. Dan Roh Kudus adalah roh, napas, dan kuasa Allah yang ada di dalam diri Allah yang esa, Bapa juga. Nah, jadi saudara, kita lihat ya, bagaimana Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Allah menciptakan alam semesta melalui firman-Nya atau Anaknya. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Ibrani 1 ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaran Anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Anaknya itu, Allah telah menjadikan alam semesta. Dan Allah Bapa memberikan hidup kepada ciptaan yang dijadikannya melalui firman Anak itu dengan rohnya. Dalam Ayub 33 ayat 4 dikatakan, Allah telah membuat aku dan napas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Allah Bapa mencipta segenap alam semesta ini melalui firman-Nya dan rohnya dengan napas Allah. Kita baca Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Jadi oleh firman dan nafas. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus terlibat dalam penciptaan, saudaraku. Nah, keberadaan Allah yang Maha Tunggal disebut dalam bahasa teologis ya, disebut Tritunggal Kudus. Jadi Tritunggal Kudus bukan berbicara tentang jumlah Allah, karena Allah itu esa, tak terbilang, dan satu mutlak, tiada bandingan. Tritunggal Kudus hanya menerangkan bagaimana wujud Allah, bagaimana eksistensi Allah, bagaimana keberadaan di dalam diri Dia yang Maha Esa seperti yang dinyatakan dalam Alkitab, saudaraku. Jadi Bapa ini punya firman. Sebab kalau Bapa ini tanpa memiliki firman kekal di dalam esensinya itu, Allah akan lumpuh, tak dapat mencipta, dan tak akan memiliki akal, sebab firman itu berasal di dalam akal ilahi. Dengan demikian tak akan dapat memberi tuntunan dan wahyu kepada manusia. Kebenarannya adalah Allah itu mempunyai firman. Dan juga Allah itu, di dalam diri Allah ada roh. Sebab tanpa rohnya sendiri, yaitu hidupnya sendiri, Allah menjadi benda mati yang bersifat berhala. Bukan Allah yang hidup dan yang menghidupi makhluknya, serta tak akan dapat memberi bimbingan kepada makhluknya. Demikianlah Tritunggal Kudus menjelaskan sepenuhnya mengenai wujud atau keberadaan Allah yang mutlak esa, saudaraku. Nah, setelah saudara dan saya memahami bahwa Allah yang esa itu Tritunggal adanya, saudara dan saya perlu untuk mengenal siapa Dia. Dan mengenal ini bukan hanya sekedar kenal ya, tapi memiliki pengetahuan dan pengalaman. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Tuhan Yesus, inilah hidupnya kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus.
Yesus datang ke dunia ini. Banyak orang menolak Yesus. Tetapi Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah saudaraku, iman yang diwariskan kepada kita oleh para rasul, oleh bapak-bapak gereja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa, itu Tritunggal adanya. Dan Allah yang Esa ini, yaitu Bapa, telah mengutus anaknya ke dunia ini menjadi manusia namanya Yesus Kristus, mati dan bangkit buat kita semua. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, percayakan karya Kristus, menerima Yesus dalam hatinya, maka ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi diadopsi, diangkat jadi anak-anak Allah. Dan kau, oleh karena imanmu engkau jadi anak Allah, maka Allah mengutus roh anaknya, roh Yesus Kristus, tinggal dalam hatimu. Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam hatimu, engkau dilahirkan kembali menjadi anak Allah, berseru kepada Allah, ya Aba, ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu, kiranya Roh-Mu mengajari kami Tuhan, supaya kami memahami siapa Engkau. Supaya setiap kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau. Mari terus Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan pribadi-Mu pada setiap kami. Kami ingin mengenal-Mu, kami ingin Tuhan untuk menjadi umat yang mengenal Allah dan kuat. Dan kami boleh menyampaikan pengenalan akan Allah ini kepada setiap orang yang kami temui. Berkatilah Tuhan gereja-Mu juga, Gereja Bethel Indonesia. Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin, Ketua BPP bersama staf jajarannya, Ketua BPD bersama staf jajarannya, juga Gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak bersama cabang. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami roh pengenalan dan takut akan Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau, dan kami juga membawa keharuman pengenalan Allah dimanapun kemanapun kami pergi. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara, mari kita berdoa juga kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu buat kota Bogor, biarlah Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di kota ini, biar Engkau memerintah di kota ini ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di kota ini. Kami juga berdoa buat Indonesia, kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini. Kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan di Indonesia ini seperti yang Kau tetapkan. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.